Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh, dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari. Mari kita urai secara sederhana kekecewaan Tom Lembong dengan kerugian negara yang dikatakan oleh jaksa. Tidak ada audit BPKP, kan itu kata Tom Lembong. Jaksa kan menuntut Tom Lembong melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, di mana di situ dengan cara melawan hukum Tom Lembong memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian negara. Begitu tuntutan yang dasar kepada Tom Lembong ini. Kita urai dulu unsur di pasal 2 dan 3 ini. Melawan hukum, memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian negara. Pertanyaannya, kalau Tom Lembong misalnya di sini tidak melawan hukum, tapi menyebabkan kerugian negara dan memperkaya diri sendiri, apakah Tom Lembong bisa dijerat? Tidak. Atau begini, Tom Lembong melawan hukum, tapi tidak menyebabkan kerugian negara dan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Apakah bisa dijerat? Tidak. Sesimpel itu sebenarnya urusan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor ini. Mari kita lihat tuntutan jaksa di sini kepada Tom Lembong. Tom Lembong dengan cara melawan hukum menyebabkan ada perusahaan 10 yang diperkayanya. Kemudian inilah kerugian negara yang disebabkan tindakan melawan hukum Tom Lembong tersebut. Apa melawan hukum yang dilakukan oleh Tom Lembong? Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan tidak berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian mengeluarkan izin impor untuk 10 perusahaan tersebut. Itu tuntutan jaksa. Sehingga perusahaan itu untung, keuntungan itu kira-kira itu adalah kerugian negara. Seharusnya itu adalah masuk uangnya ke negara. Mari kita lihat dulu sekarang konstruksi perkaranya yang melawan hukum pertama dulu kepada Tom Lembong yang dituduhkan oleh jaksa. Untuk melawan hukumnya, Tom Lembong seharusnya berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk mengimpor gula putih, garis bawahi gula putih di sini. Kemudian Tom Lembong mengeluarkan peraturan, mengeluarkan kebijaksanaan, mengimpor gula mentah kepada 10 perusahaan tanpa koordinasi dengan Menteri Perindustrian. Itu melawan hukumnya, kata kejaksaan. Oke, garis bawah tadi apa? Gula putih. Yang diimpor, yang disuruh impor, yang dibuat kebijaksanaan oleh Tom Lembong, gula mentah. Di mana letak melawan hukumnya di sini? Kalau dia mengimpor gula putih harus izin Menteri Perindustrian. Kalau dia mengimpor gula mentah tak perlu izin Menteri Perindustrian. Sederhana kan? Oke, lanjut kepada kedua, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Tom Lembong terbukti katanya memperkaya 10 perusahaan yang mengimpor gula mentah tadi. Tom Lembong sama sekali tak melanggar hukum sebenarnya. Karena kalau Tom Lembong mengimpor gula putih harus izin Menteri Perindustrian. Sekarang dia mengimpor gula mentah yang tak perlu izin dari Menteri Perindustrian. Kemudian perusahaan ini mengimpor dari luar negeri dengan uang mereka sendiri, bukan uang negara. Dia olah kemudian dijadikan gula putih, tentu saja naik harganya karena sudah menjadi gula jadi. Gula jadi itu kalau dijual ke pasaran tentu dia mendapat untung. Untungnya ini diklaim oleh jaksa seharusnya adalah uang negara. Itulah kerugian negara. Kalau secara simpel saya lihat di situ, makanya kabur perusahaan-perusahaan swasta. Dia impor sendiri, dia olah sendiri, dia jual sendiri. Untung sama dia 500 sekian miliar. Itu diklaim oleh jaksa seharusnya untung itu untung untuk negara. Di mana logisnya? Saya cuma memberikan logikanya saja. Itu yang membuat Tom Lembong kecewa. Di mana letak kerugian negaranya? Di mana letak memperkaya diri sendirinya? Di mana letak melawan hukumnya? Sangat absurd. Itu yang dimaksud Tom Lembong.